Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah, amma ba'd. Teman-teman santri digital yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama thalabul ilm, bersama-sama mencari ilmu. Semoga pertemuan kita ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sababiyah kita menemukan keselamatan dunyan wa ukhron. Teman-teman santri digital yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang adanya bid'ah hasanah, bahkan yang wajibah di masa sahabat. Saat ini kita bahas adanya bid'ah di masa sahabat sepeninggal Rasulullah, juga ada bid'ah di generasi setelah sahabat. Jadi di masa tabi'in ini juga terjadi pembaruan-pembaruan terhadap sebuah amalan, pembaruan-pembaruan terhadap sesuatu hal yang berada di dalam agama, namun tidak menyalahi daripada syariat, daripada aturan batasan-batasan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nanti kita akan bersama-sama bahas hal-hal tersebut. Namun sebelumnya mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan Ummul Kitab. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Teman-teman santri digital yang dirahmati Allah, di masa sahabat pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas adanya pembukuan Al-Qur'an. Yang kedua, adanya sholat tarawih berjamaah 30 malam dalam bulan Ramadan dengan bersama-sama di masjid. Ini di masa Rasulullah belum dilakukan. Begitu juga di masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq juga belum ada. Jadi di masa khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini masih sama seperti masa Rasulullah. Jadi sholat tarawih itu ya kadang sendiri-sendiri. Di masjid pun gak full selama 30 malam seperti saat ini yang kita lihat. Lah itu mulainya kapan? Mulainya di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi di masa Umar bin Khattab ini mengumpulkan orang-orang untuk melakukan jamaah sholat tarawih dengan satu imam, yang lainnya bermakmum. Itu dalam beberapa riwayat sudah disampaikan. Ada yang mengatakan bahwa yang perempuan-perempuan saat itu pertama kali dikumpulkan di rumahnya Ubay bin Ka'bin, kemudian yang laki-laki dikumpulkan di rumahnya Umar bin Khattab. Ada juga yang meriwayatkan
semuanya dikumpulkan di masjid gitu ya. Wan nasu yusalluna bi sholati qari'ihim. Qala Umar ni'matil bid'ah hadhihi. Jadi sahabat-sahabat saat itu dikumpulkan dalam satu masjid dan mereka melaksanakan sholat bermakmum pada seorang imam. Menyaksikan hal itu, Umar bin Khattab berkata, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Itu di masa Rasulullah belum ada. Ini sebuah inisiatif daripada seorang Umar bin Khattab. Jadi kalau sekarang banyak juga yang mengatakan bahwa yang mengumpulkan itu adalah Umar, bukan Rasulullah. Kamu mau ikut Umar atau mau ikut Rasulullah? Lah, ini adalah pembenturan Rasulullah dan sahabat. Ini tidak dibenarkan. Umar melakukan sesuatu ini pasti atas perintah daripada Rasulullah, petunjuk daripada Rasulullah. Jadi kadang kita itu sering dibenturkan seperti ini, kebingungan gitu loh. Dari kelompok sebelah misalnya sering membenturkan mana antara Quran dan hadis, mana yang akan kamu ikuti. Quran dan hadis ini secara usul fiqh nggak boleh dibenturkan. Jadi adanya hadis ini menjelaskan daripada Al-Quran. Malah kadang sekarang ada yang mengatakan mau ikut Syafi'i atau ikut Rasulullah. Lah emangnya Imam Syafi'i nggak ikut Rasulullah apa? Ini loh, pembenturan seperti ini pembodohan terhadap publik yang kadang membuat orang awam ini ragu dengan amalan-amalan yang sudah ada. Kadang seperti ini. Sama halnya dengan sholat tarawih ini, bahwa Rasulullah dulu tidak berjamaah, melakukan 8 rakaat. Yang selanjutnya dilakukan berjamaah adalah Umar bin Khattab. Mau ikut Rasulullah atau ikut Umar bin Khattab. Nah, ini pembenturan seperti ini yang kadang membodohi daripada masyarakat awam. Jadi bukan seperti itu bukan sebuah argumentasi yang tepat, bukan sebuah pertanyaan yang tepat itu mengatakan bahwa ikut Rasulullah atau ikut Umar. Ikut Sayyidina Umar bin Khattab ini otomatis ikut kepada Rasulullah. Sebab Rasulullah pernah menyampaikan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang memperoleh petunjuk. Bahkan dalam hadis lain dikatakan bahwa Rasulullah mengatakan iqtadau billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Setelah aku wafat, ikutilah 2 orang, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ini bukan berarti hadis tersebut cuman 2 sahabat yang kita ikuti, enggak. Tapi ini menegaskan Rasulullah. Jadi apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq, apa yang dilakukan Umar bin Khattab adalah sebuah kebenaran. Dan itu merupakan sebuah petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang melakukan sholat tarawih berjamaah jadi satu di masjid dengan satu imam, itu mulainya pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Dan itu dikatakan oleh Umar bin Khattab bahwa inilah bid'ah yang baik. Maka kita mengikuti Umar bin Khattab dalam melakukan sholat tarawih secara berjamaah dengan berjumlah 23 rakaat dengan witirnya itu ya. Itu mengikuti daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Jadi bukan kita itu mengikuti Umar bin Khattab kemudian tidak mengikuti Rasulullah, tidak. Kalau secara hakikatnya tidak langsung berarti Rasulullah lah yang menyuruh kita untuk melakukan sholat tarawih berjamaah di masjid-masjid
dengan jumlah rakaat seperti yang ada sekarang di warga Nahdliyin, itu secara tidak langsung Rasulullah yang menyuruh kita mengikuti Rasulullah. Sebab apa? Kita mengikuti Sayyidina Umar bin Khattab. Yang menyuruh kita mengikuti Sayyidina Umar bin Khattab adalah Rasulullah. Jadi secara tidak langsung kita melakukan sholat tarawih seperti yang dilakukan oleh warga Nahdliyin saat ini setiap malam pada bulan Ramadan, ini mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman santri digital yang berbahagia, mungkin itu saja pada pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Banyak kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah.